Masih sayang nggak sih tadi? Masih sayang. Ngirimin aku foto dia sama laki-laki lain itu loh. Lagi liburan kemana gitu loh, lagi menghibur. lagi menghibur anjir. Kamu itu di satu sisi lain itu udah sadar. Disilin anjir. Anjir. Kurang ajar. Wanita disilin itu bangsa. Jadi ya kalau aku bilang masih sayang. Halo semua, kembali lagi di obrolan pria. Kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu orang yang mungkin kalian udah pernah lihat di video-video sebelumnya. Kakak dari Ardi. Ardi juga udah keluar obrolan prianya. Jadi sekarang kakaknya kali ini. Kemarin Ardi yang sangat misterius tentang percintaannya, bagaimana dia mempunyai mantan ternyata seorang perempuan, bukan cowok. Jadi sekarang kita bakal tanya kakaknya. Kakaknya ini kalau Ardi itu misterius karena kita nggak tahu seluk-beluk percintaannya seperti apa. Tapi sekarang kita udah tahu. Kakaknya ini unik. Dia itu mencintai dan dicintai. Benar-benar cowok yang sangat idaman sekali. Seperti Atot, tampan idaman. Tapi bedanya nggak barbar ya? Nah, nggak barbar. Dia sad boy. Kalau bisa bilang sad boy. Jadi perkenalkan dulu, yang bagi orang yang belum kenal lah, perkenalan dulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Wisnu Baskara Saputra. Anak-anak tongkrongan biasa panggil Bagas. Kita bakal tanya-tanya tentang Bagas. Pertanyaan yang umum pada dasarnya, seperti cowok-cowok atau teman-temanku sebelumnya di obrolan pria. Cinta pertama, kita kan nggak ada yang tahu tuh. Cinta pertama, apakah sama seperti Icang dan Wisnu waktu SD cinta pertamanya, ataukah sama seperti Ardi dan Atot semasa SMP cinta pertamanya? Jadi kita bakal tahu sebentar lagi. Tolong dijelaskan Bagas. Enggak. Untuk cinta pertama ya. Cinta pertama kali merasakan cinta sih mungkin waktu SMP ya. SMP kelas 2 atau enggak kelas 3 kalau nggak salah. Iya. Waktu itu kenal sama seorang wanita. Waktu itu dikenalin sama temen sih sebetulnya. Kenalin sama temen lewat ya waktu itu kan masih zamannya handphone, itu masih zamannya masih apa, kirim SMS gitu. Kan belum kan dulu kan kalau handphone paling canggih kan mungkin masih BlackBerry. Ya waktu itu kan sempat booming kayak kirim SMS gitu. Pendekatannya ke wanita itu loh. Lewat SMS. Jadi waktu itu dikenalin sama salah satu teman. Tapi itu udah sampai jadian atau cuma sekedar suka? Waktu itu ini sebetulnya aku juga udah lupa ini. Kok bisa loh, Wisnu aja loh yang kelas 2 SD aja masih inget tuh. Apalagi lo yang masih SMP, gak mungkin gak inget tuh. Rasanya waktu itu sudah jadian sih, udah jadian rasanya. Nembak apa? Seingatku udah jadian. Iya. Apa sepihak jadian? Lebih tepatnya ya antara suka sama suka. Suka sama suka. Sama suka. Inisialnya? Nah ini ada inisialnya. Karena kita tahu sekolahnya Bagas di mana waktu SMP, jadi kita tahu dia mana. Waktu itu inisialnya itu P. Putri Mutara. P. Iya. Dia itu tinggal di Putra anjir. Bener aja lu. Putra. Waktu itu dia tinggal di daerah Sepanjang. Ya itu sih.
Cinta pertama. Cinta pertama. Jadi kita bakal tanya, selama SMP dari cinta pertama sampai sekarang ada berapa kali masa berpacaran dan mencintai wanita? Oh iya. Kalau untuk beberapa kali pacaran sih, seingatku dari waktu SMP ya. Waktu SMP itu sampai sekarang umur 23 tahun. 23 tahun jomblo bagi kalian yang ini. Anjir, 23 tahun. Aku pernah berpacaran itu 4 kali. 4 kali. 4 kali aja. Wah, ini sangat-sangat mencurigakan. Ini benar-benar sangat mencurigakan. Yang pertama waktu SMP. Yang kedua itu juga waktu SMP, cuman SMP-nya yang pertama kan cinta pertama kan kelas 2. Yang terus habis itu cuman apa? Berpacaran itu udah hubungan cuman kurang lebih belum genap 1 tahun udah putus. Betul, itu yang pertama. Inisial P itu. Yang kedua ya waktu menginjak kelas 3 SMP itu mulai. Jadi habis putus langsung cari lagi. Kayak Atot. Awalnya kayak Atot. Awalnya kayak Atot. Cepat gercep cari cewek lagi habis putus. Itu yang kedua, inisialnya? Iya. Kelas 3. Yang kedua itu inisialnya, aduh aku lupa ya. Udah lama nggak kontak juga. Nggak masuk akal Cok, mantan nggak inget Cok. Kalau Atot is oke, dia nggak inget Cok. Ini cuma 4 loh, masa namanya nggak inget right? Yang ada di hati dulunya. Inisialnya itu kalau nggak salah itu A, yang kedua ini, yang kelas. Yang pertama P, yang kedua A, yang ketiga aku tahu ini misalnya D. Iya, ini yang ditunggu-tunggu. Itu dia. Ini yang ditunggu-tunggu. Itu dia, anjir. Yang ketiga ini D, tolong dijelaskan. Jadi untuk yang mana yang 3 ini, ya 3. Kenalnya dulu aja, kenal. Bisa kenal. Bisa Waktu kenal yang itu ketiga ya, sama. waktu itu kan udah menginjak SMA ya, SMA kelas 1, kelas Iya. 2 itu. Waktu itu sebetulnya waktu itu kenalnya itu sebetulnya waktu ada teman kita yang acara ulang tahun kalau nggak salah waktu itu. Aku masih ingat. Dan dia sekarang yang megang kamera. Aku masih ingat dulu itu. Dari dulu itu Rian. Oh, ulang tahun? Iya. Rian kan dulu waktu ulang tahun itu kan undang teman-temannya datang ke rumah kan. Terus ya ada kasihnya Rian namanya Ana. Ya itu akhirnya salah satu dari temannya Rian itu katanya mau minta kenalan. Kenalan gitu. Itu yang ketiga, nanti kita bahas karena tujuan topik kita itu nanti ada di yang di D ini. Dan yang keempat dulu kita selesaikan. Mantan-mantannya ini. Loncat. Kan 3 dulu harusnya. 3 kan udah. Oh iya. 3 kan udah. Itu topik pembahasannya kan yang ketiga. Jadi kan kita nyelesain ini mantan-mantannya dulu. Yang keempat ini kita juga udah tahu. Dengan kisah pilu seperti Icang, ditinggal nikah tuh. Tinggal nikah aja. Ini yang keempat. Dulu kenalnya bagaimana? Kalau untuk yang terakhir ini tuh sebetulnya kenalnya itu waktu bulan puasa 2 tahun yang lalu ya. Sebetulnya itu teman SD, teman waktu kecil dulu. Pas itu teman-teman dari SD kan mau ngadain reuni terus mau ngadain acara buka bersama gitu loh. Nah terus dia itu nggak sengaja itu miss call nomor teleponku. Iya. Miss call WA gitu. Terus aku kira ada apa kan, terus aku tanya akhirnya kenapa kok telepon, ternyata kepencet lah. Mulai dari itulah akhirnya kita setiap hari berkomunikasi itu sampai akhirnya ya ada rasa satu sama lain, akhirnya menjalin hubungan itu.
Itu keempat wanita Bagas selama masa karir hidupnya. Jadi Tanyakan. oh, kenapa dia? Orangnya kenapa? Yang keempat kok bisa putus? Oh itu nanti. Itu nanti. Oh nanti. Itu nanti. Oke. Kita jangan melangkahi dulu. Jadi kita kembali lagi ke topik awal. Jadi itu tadi empat wanita. Wah kasar kalau ngomong. Jadi kita kurangi ngomong kasarnya karena nggak baik. Ya mohon maaf kalau omongan kita agak kasar karena kalau di tongkrongan emang kayak gitu ngobrolnya. Tapi tenang, kalau di luar ya kita sesuaikan lah, jangan sampai barbar ketemu orang. Ya itu biar kalian tahu lah obrolan kita itu seperti apa kalau di tongkrongan. Jadi emang seperti itu. Jadi jangan baper kalau nonton, karena anak-anak juga nggak ada yang baper juga kan kalau kena omongan kayak gitu, karena udah biasa. Kalau emang di luar ya kita sesuaikan lah dengan lingkungan, jadi nggak sebarbar ya saat kita nongkrong bareng. Oke, kembali lagi ke topik yang utama. Bagas ini, nah, kenapa awal pertama kita membuat obrolan pria itu karena terinspirasi dari kisah cinta Bagas. Karena ada salah satu wanita yang bisa dibilang sangat-sangat mencintainya, mengejar-ngejar walaupun udah jadi mantan. Jadi di antara keempat wanita ini, wanita itu masih berkata menaruh harapan dengan Bagas. Lah maka dari itu kita makanya buat obrolan pria. Kita telusuri percintaan satu orang ke satu orang, ke satu teman seperti apa kisahnya. Ternyata kita tahu ada yang fuckboy, ada yang ditinggal nikah, ada yang homo. Enggak homo. Ada yang beda agama ya kan. Jadi sekarang Bagas sad boy. Jadi awal kita buat obrolan pria ya karena Bagas ini. Jadi ada wanita inisialnya D tadi, mantan ketiganya itu, yang masih berkata menaruh kasih terhadap Bagas. Nah kita kan penasaran tuh, kenapa wanita ini masih sayang sama Bagas sedangkan bisa putus gitu loh itu. Kenapa kan? Kok bisa putus? Kita itu penasaran. Anak-anak itu pada penasaran semua gitu. Ya waktu masih menjalin hubungan yang nomor 3 ini kan, waktu itu kan masih kelas 1 atau kelas 2 SMA ya. Ya waktu itu sih sebetulnya aku itu waktu itu masih labil gitu loh, Yeah. Antara belum siap pacaran sebetulnya waktu itu. Loh, belum siap pacaran. Belum siap menjalin hubungan lagi. Orang mantannya udah 2 sebelum jalan sama yang D kok. Belum siap pacaran. Ya kan itu kalau untuk SMP kan paling ya sekedar ya wis cinta monyet lah kalau aku. Ya, cinta monyet semua aja, Cok. Monyet aja. Yang ketiga ini gimana? Aku nggak tahu sih kenapa dia bisa sampai sebegitunya ya. Maksudnya yang ketiga itu waktu SMA kan? Iya SMA. SMA kelas? Waktu itu dia kalau nggak salah satu tingkat di atasku. Jadi Bagas itu udah putus dengan D itu udah hampir 5 tahun. Tapi D itu masih sayang Cuk sama Bagas. Heran gak? Ada wanita yang bisa 5 tahun bisa masih sayang Cuk sama mantannya. Gila 5 tahun Cuk. Iya kalau Mbak kata lu putus udah ya putus masih dapat seminggu, sebulan itu kalau kalian masih sayang, galau oke lah nggak masalah. 5 tahun Cuk. Gila itu nggak habis mikir itu. Dan akhirnya jadi kita buat kronologinya terlebih dahulu. Jadi Bagas ini habis putus dengan D ya kan. Putus udah berapa tahun, yang D ini juga udah punya pacar lagi. Terus Bagas ini menjalin hubungan lagi sama yang terakhir. Yang terakhir tadi inisialnya? Yang terakhir inisialnya E. Oh E. Nah, bahkan akhirnya udah selang berapa tahun
Nah ya ibarat kata udah punya hubungan masing-masing kan. Yang D ini ya udah punya hubungan sendiri. Di Bagas ini pacaran sama E. Lah ternyata sama E dia diselingkuhin. Iya kapok. Anjing memang. Bangsa, biasanya cowok yang selingkuh, ini cewek yang selingkuh cowok. Aduh, aku masih inget itu, Cok. Jadi kita itu setiap lebaran pasti liburan ke Jogja, berkata pulang kampung lah. Karena anak-anak yang setongkrongan tuh banyak kan nggak punya kampung. Jadi ya kampungnya kita buat sendiri di Jogja. Jadi setiap lebaran kita pulang ke sana. Lah, pas kita udah di Jogja, udah di penginapan, pagi-pagi tuh biasanya yang cowok-cowok telepon sama pacar-pacarnya tuh minta maaf lahir batin sama keluarga pasangannya ya kan. Nah tiba-tiba pagi itu telepon sama pacarnya, kapan libur, kapan jalan, ya gitu kan. Lo katanya habis nanti pertengahan bulan karena masih ada kerjaan ya kan. Lah, tahu-taunya pulang dari Jogja putus. Iya. Dan ternyata diselingkuhin, cowok. Sing ngajak liburan itu sama? Areknya? Bagas kan tanya toh. Iya, nanya. Waktu itu memang nanya. Bagas nanya libur kapan gitu. Terus yang cewek jawab tanggal segini paling libur. Ya udah keluar gitu. Tapi padahal tapi entah kenapa ya dulu tuh yang ceweknya selingkuh tapi dulu tuh HP-nya Ardi ini kenal sama pacarnya Bagas yang mantannya Bagas yang terakhir. Jadi Bagas itu yang mantannya itu DM Ardi kayak tanya gitu loh, Bagas di mana gini terus aku bajak toh DM-nya Ardi itu aku HP-nya Instagram-nya Ardi aku bajak, aku DM ke pacarnya kayak gini, pokoknya tentang Bagas lah, aneh-aneh gitu. Terus dia tuh sebenarnya sayang cuy, tapi kenapa makanya kaget kok putus diselingkuhin. Nah ini apa, ini ada apa ini, padahal kalau dari aku pasan bajak HP-nya Ardi DM-an dengan mantanmu itu sebenarnya dia tuh ya masih ada, ya maksudnya sayang lah, tapi kok bisa cok putus? Kayaknya orang tua punya utang. Nah ini coba aja cok, Orang tua punya utang. Jadi jelaskan dulu kenapa bisa putus dengan yang keempat. Putus yang sama yang terakhir ya. Aku sebetulnya juga nggak tahu ya kenapa kok bisa putus, karena waktu setelah kita pulang libur dari Jogja itu kan ya seperti biasa, tetap berkomunikasi setiap minggu, hari Minggu setiap hari Minggu mesti ketemu, ngobrol. Waktu itu sih memang waktu sampai suatu hari itu memang pernah dia itu nggak kabarin aku sama sekali. Jadi ada waktu itu 2 hari kalau nggak salah, 2 hari itu dia nggak kabarin aku sama sekali. Ngabarin itu cuman jadi waktu itu dia mau pamit kerja. Kalau dia kerja kan mesti kan pamit aku kan. Soalnya kalau dia kerja kan dia nggak bisa lihat handphone itu loh. Di waktu cuman waktu istirahat sama pulang baru bisa pegang handphone. Lah waktu itu setelah pamit mau masuk kerja, ya setelah itu setelah sampai dia pulang sore itu kok nggak ada kabar gitu loh. Nggak ada kabar, mungkin aku pikirnya mungkin masih kemana, mungkin masih ke jalur berapa gimana gitu. Sampai malam itu nggak ada kabar, sampai besoknya lagi pagi itu nggak ada kabar dari dia. Nah terus akhirnya itu aku WhatsApp dia kan, WA dia, mau kemana kemarin kok 1 hari kok nggak ada kabar. Terus waktu itu nggak tahu tiba-tiba waktu itu terus setelah aku WhatsApp dia, terus aku karena nggak dibalas-balas, terus aku iseng-iseng buka Instagram itu, nggak tahu kenapa itu ada yang ngirimin aku direct message di Instagram kan, ngirimin aku foto dia sama
laki-laki lain itu loh, lagi liburan kemana gitu loh, lagi Akhirnya penghibur. laki-laki menghibur anjir. Yang bener aja tuh. Enggak ada foto dia sama laki-laki lain lagi foto berdua di apa? Di tempat wisata gitu lah gitu. Terus aku bilang, "Tuh, ini siapa?" Aku gitu tuh. Ya terus itu akhirnya waktu itu terus aku WA dia kan setelah dapat foto itu terus aku WA dia lagi. Ini siapa? Ini kamu habis dari mana? Terus aku tanya gitu lewat WhatsApp itu. Ya akhirnya itu dia tuh malah apa? Malah marahin aku gitu loh lewat WA itu malah. Kan aneh kan dia yang nggak ada kabar, kok tiba-tiba dia malah marahin aku gitu loh. Marahnya karena Nggak tahu tiba-tiba dia tuh marah terus tiba-tiba dia itu marah terus bilang ke WhatsApp itu bilang kamu serius nggak sama aku tiba-tiba dia itu bilang gitu kan aku jadi aneh gitu loh maksudnya ini anak kenapa kok tiba-tiba WhatsApp gitu kamu serius nggak sama aku gitu itu tiba-tiba dia bilang gitu terus karena kan waktu pacaran sama yang terakhir ini kan sebetulnya kan aku udah komitmen kalau aku tanya ke dia kamu buru-buru nikah lah soalnya kamu kalau buru-buru nikah maaf aku belum siap belum siap buat nikah aku juga ingin masih menikmati hidup masih pengen punya tabungan lagi ya. Kalau kamu pengen nikah cepat aku belum bisa terus tapi udah komitmen itu di satu sisi lain itu udah sadar disilit anjir berat aja wanita itu bangsa jadi satu sama lain itu sudah sadar itu loh kita udah dewasa kita udah gak main-main lah dengan namanya cinta waktunya serius gitu sampai akhirnya kok dia yang malah bikin gitu malah ya, main-main gitu. Tapi sebetulnya aku kena karma gitu bisa dibilang karma nggak bisa karma sih nggak bisa karma kan lucu ya aku baru pertama kali cok lihat temanku sendiri itu diselingkuhin cok biasanya itu cowoknya yang selingkuh ini ceweknya cok ya Allah kenapa ini temanku pak karena apa gitu ya mungkin karena karma yang waktu itu ninggalin yang nomor 3 itu tanpa waktu itu yang nomor 3 itu kan juga aku waktu itu sama nomor 3 itu ya gitu udah lama berpacaran terus sampai suatu hari aku hilang gak ada kabar gitu ya mungkin karena itu aku kan akhirnya dapat karma ya aku buat mantan nomor 3 sebentar jadi yang nomor 4 itu tadi kalau nonton bangsat lu sumpah Jancok anjing lu ketemu di jalan gua keprok pakai helm pala lu jadi anjing biasanya kalau anak-anak itu di tongkrongan itu kalau temennya punya pacar itu benar-benar akrab sama ceweknya jadi kita tuh udah anggap pacarnya itu temen meskipun jadi mantan kadang itu ya masih bersikap baik lah ini satu-satunya wanita yang dihujat di Instagram dibacotin, dihatersin sampai diblok Instagramnya anak-anak keren sumpah sampai Instagram juga di sampai itu saking bencinya anak-anak sama dia karena ninggalin doain Bagas jadi itu biarin nomor 4 biarin berlalu kita kembali ya ke nomor 3 katanya karma ya kan nah ini pertanyaan menarik yang meskipun yang nomor 3 ini kan kamu tinggalin ya kan kamu tinggalin sama kata emang itu ada kata putus nggak pas sama yang 3 itu waktu itu yang waktu masih menjalin hubungan sama nomor 3 ini waktu itu memang tiba-tiba itu waktu itu aku itu memang ya kayak apa ya kayak mohon maaf ya kayak bosen gitu loh bosen sama hubungan yang dijalanin ini gitu bosen kepingin sendiri lagi maksudnya gitu loh kepingin sendiri lagi lah akhirnya waktu itu tuh aku nyari cara gimana caranya gitu loh terus akhirnya itu ya aku hilang nggak ada kabar nggak ada kabar sama beberapa hari terus akhirnya dia kan
ya sama nyari rangkulan WhatsApp. Waktu itu nggak ada WhatsApp sih, masih belum ada WhatsApp, waktu itu masih SMS sama telepon sama BBM waktu itu. Waktu itu ya aku dikirim SMS berkali-kali sama dia, cuma aku nggak jawab gitu. Tapi itu belum ada kata putus sebetulnya kalau menurutku yang nomor 3 ini. Wah, berarti masih bisa ya. Oh, berarti Bagas dijuain lagi. Iya. Karena yang D ini dia itu habis putus dengan pacarnya. Yang mirip Ardi. Waduh. Yang aku nggak tahu wujudnya seperti apa, tapi dia putus jadi sekarang single D. Dan D ini ternyata walaupun dia pacaran dengan mantannya, dia masih sayang sih sama Bagas, Cok. Masih memendam rasa loh. Gila. Selalu tanya kabarnya Bagas. Gimana Bagas? Itu uploadannya di Instagram itu Bagas kan sekarang kan lagi belajar kayak tipografi gitu kan, kata-kata, pemandangan itu kata-kata itu mantannya foto itu buat aku gitu. Itu buat aku Tai. Dia masih tanya, jadi kan masih belum ada putus. Ya berarti apakah ada kata balikan kan? Ya kan? Kalau untuk ini bukan masalah balikan atau enggak ya? Iya. Ini kan masalah untuk aku mau menjalin hubungan lagi apa enggak itu. Kalau untuk saat ini sih mungkin masih belum siap. Enggak perlu balikan. Maksudnya kalau langsung yuk nikah nanti enggak sekarang nanti tahu kan. Dia 5 tahun loh masih. Enggak ya kan dia 5 tahun kan dia kan udah pacaran kan. Loh, tapi pacaran kan dia putus. Ternyata Bagas sering marah-marah. Loh. Ya, berarti kan dia cuma mencari pelarian ke cowok lain agar sakit banget buat nemenin doang. Nanti. Buat nemenin doang gitu loh. Dan ternyata kan masih sayang sama kamu lah. Misal kan kita nggak ada tahu kan jodoh tuh. Jadi kan mantan ini udah 5 tahun ya kan. Kita tuh temen itu sebagai temen tuh melihatnya itu sebuah momen yang luar biasa. Baru kali ini Cok ada wanita yang benar-benar setia nungguin, nanyain kabar. Anjir masa nungguin anjir. Iya toh 5 tahun kan. Buktinya loh dia sampai putus sama mantannya. Ya kita nggak tahu kan. Ya, putusnya dia sama ya, mungkin pacarnya tuh kan nggak ada. Kita nggak tahu. Tapi kok ya mungkin ya, bukan karena aku dong. Iya Cok. Yo siapa tahu Cok. Ya nggak mungkin lah. Siapa tahu kan. Siapa tahu dia nggak bisa bohongin perasaannya kalau sebenarnya kamu tuh cuma sebagai pelarian. Sebenarnya masih sayang sama Bagas lah. Kita nggak tahu Cok putusnya karena apa. Enggak lah. Ya kan. Semisal ya kan. Diajak nikah, piye? Sama yang sama Marion Jola, bangsat bahasa Cok. Iya. Ya kompornya. Kalau untuk nikah ya Bukan sekarang ya. nanti. Insya Allah. Duh, insya Allah. Wih. Kode. Masih ada jalan, tenang saja. Masa itu masih ada. Ya, 5 tahun menunggu itu tidak sia-sia, tunggu saja lagi 5 tahun lagi cicilan rumah. Iya insya Allah. Kalau sekarang aku memang belum siap untuk nyerahin hubungan lagi. Untuk saat ini. Karena ada dua, Bagas itu nggak mau pacaran sekarang, nggak mau diselingkuhin sama budgetnya nggak ada buat pacaran. Anjing. Jadi ya itu pilihannya ya pilihan bijak, sosok bijak. Untuk saat ini nggak pacaran dulu. Tuh. Jadi Takut dikecewain lagi lah siap. enggak lah, sama yang dia kan nggak dikecewain, malah lu yang ngecewain kan. Nggak ada kata putus. Lah ya makanya itu kan aku bilang kan mungkin itu karmaku gitu. Karmaku memang berlaku waktu aku pacaran sama yang terakhir itu. Mungkin ini memang karma. Aku memang sudah nyadari itu. Mendingan minta maaf tuh ya sama dia. Kalau ninggalin biar karma itu hilang. Betul. Mending minta maaf lah. Emang udah pernah minta maaf ke dia? Kalau untuk secara personal belum. Memang waktu pertama kali setelah sekian lama nggak komunikasi akhirnya komunikasi lagi itu
akhirnya kan ya cerita banyak hal, terus akhirnya ya aku cerita masa lalu, terus akhirnya aku minta maaf ke dia, tapi cuma lewat media WhatsApp itu, tapi belum ketemu secara personal. Mungkin kalau ketemu secara personal ya mungkin aku bakal minta maaf ke dia sama. Baru kali ini Cok, aku lihat itu wanita itu benar-benar nungguin, dia setia gitu loh, kayak nanyain kakak, aku baru tahu Cok, gila. Itu ibaratnya pacarannya itu waktu sekolah, sampai udah lulus, udah kerja, masih dicariin. Biasanya kan udah ya bodo amat lah sama yang lain, mikirin ini itu. Ini enggak Cok, bener-bener kayak Bagas gimana, itu gimana. Kok Saya dijebak guys. Jadi ngobrolannya itu sebenarnya itu tertujunya kepada si D, bukan kepada mantan 1, 2 atau si bangsat keempat ini yang kurang ajar, tapi ke D. Jadi D itu benar-benar spesial. Jadi untuk pacaran D, dengerin, bahkan nggak mau pacaran dulu, tapi kalau nikah insya Allah pasti. Bukan pasti lah kalau ada. Oh iya, insya Allah kan bukan pasti. berarti tolak. Yo, maksudnya bukan ditolak, maksudnya ya lihat nanti ke depan insya Allah gitu loh. Tapi ya masih ada jalan lah. Kalau bakal bilang insya Allah berarti masih ada harapan, jangan putus asa. Ya mungkin glow up-nya kurang. Glow up-nya ditingkatin lagi. Glow up-nya kurang. Bahkan butuh 2-3 tahun lagi lah berarti glow up lagi. Biasanya orang itu masa glow up-nya kan ada nanti. Bahkan pengen lihat glow up-nya. Mungkin Bagas lihatnya dulu waktu masih sekolah, glow up-nya masih belum. Nanti Bagas gimana? Apakah sange, suka, atau cinta? Ya kan? Jadi kita nantikan Bagas menikah dengan siapa nantinya. Apakah penantian D selama bertahun-tahun akan terbayar? Kalau ya disantet. Bagas yang nyantet ya. Anjir. Jadi sekian video kali ini di obrolan pria. Karena obrolan pria sebentar lagi mau memasuki episode final. Episode final. 2 episode lagi sampai ke episode terakhir, episode final yang ditunggu-tunggu di obrolan pria, karena ada salah satu teman kita yang akan menikah. Nanti video setelah ini ada obrolan pria dari obrolan pria yang lainnya, anak-anak lainnya itu kita kumpulin jadi satu, kita bakal ngobrol soal pernikahan nantinya tentunya. Bagaimana perasaan saat teman kita mau menikah nantinya. Jadi tungguin aja videonya, oke? Tonton video ini. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe tentunya. Sekian untuk video kali ini. Saya Okta Dan saya Bagas. Ada Rian. Bye. Sampai jumpa.